Di video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan yang telah dibahas di pertemuan ke-14 kemarin tentang pengendalian atas strategis yang terdiferensiasi. Strategi yang pertama ialah strategi korporat. Apa sih strategi korporat itu? Yang pertama, organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Yang kedua, strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas, faktor kunci keberhasilan, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda untuk pelaksanaan yang efektif. Yang ketiga, sistem pengendalian adalah sistem pengukuran yang memengaruhi perilaku dari orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Dan yang terakhir, dengan demikian, keprihatinan yang selalu ada dalam merancang sistem pengendalian sebaiknya adalah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tersebut tetap konsisten dengan strategi. Ada berbagai macam contoh model perusahaan. Yang pertama, perusahaan dengan industri tunggal. Yang dimaksudkan di sini ialah perusahaan yang bersaing hanya dalam satu industri. Yang kedua, perusahaan dengan diversifikasi saling berhubungan atau konsentris. Yang dimaksudkan di sini adalah perusahaan-perusahaan yang membagi kompetensi inti secara lintas unit bisnis. Dan yang ketiga, terdapat pula perusahaan dengan diversifikasi tidak saling berhubungan atau konglomerasi, di mana perusahaan ini yang memiliki otonomi penuh di pasar yang sangat berbeda. Terdapat berbagai macam implikasi di dalam pengendalian atas strategis ini. Yang pertama, implikasi terhadap struktur organisasi. Untuk implikasi terhadap struktur organisasi akan saya perlihatkan tabelnya di sini. Yang bisa kita baca dengan industri tunggal mempunyai struktur organisasi fungsional, sedangkan diversifikasi berhubungan mempunyai struktur organisasi unit usaha, dan diversifikasi tidak berhubungan, struktur organisasinya ialah induk perusahaan tersebut. Untuk industri tunggal, pengenalan industri dari manajemen korporat sangat tinggi, untuk diversifikasi berhubungan sama rata, dan untuk diversifikasi tidak berhubungan rendah. Yang pertama, untuk implikasi terhadap struktur organisasi akan saya berikan tabelnya di sini. Dan untuk implikasi terhadap pengendalian manajemen, saya akan berikan tabel di sini. Kita lanjut ke strategi berikutnya, ialah strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis mempunyai 4 misi. Yang pertama ialah membangun. Misi ini menyiratkan tujuan menambah pangsa pasar, bahkan dengan mengorbankan laba jangka pendek dan arus kas. Misi yang kedua ialah mempertahankan. Misi ini diarahkan pada perlindungan pangsa pasar, unit bisnis, dan posisi persaingan. Misi yang ketiga ialah memanen. Misi ini mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasarnya. Dan yang keempat, divestasi. Misi ini menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atas penjualan segera. Dari ketiga misi tersebut, ada ketidakpastian, rentang waktu, perencanaan strategis, formulasi pengeluaran modal, kriteria evaluasi pengeluaran modal, analisis prestasi modal, penyusunan anggaran, pengaruh manajer unit, serta penyusunan anggaran, pentingnya pencapaian anggaran, pengendalian output versus perilaku, kompensasi insentif, kriteria bonus, pendekatan penentuan bonus, dan frekuensi pembayaran bonus. Dan semuanya akan saya berikan tabelnya di sini. Untuk keunggulan kompetitif, semua unit bisnis dapat memilih untuk bersaing sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya rendah. Akan tetapi, kita tetap harus memilih pendekatan diferensiasi meningkatkan ketidakpastian dalam lingkungan tugas unit bisnis karena 3 alasan. Contoh dari terdiferensiasi yang pertama,
Inovasi produk lebih penting karena unit bisnis terdiferensiasi berfokus pada keunikan dan eksklusivitasnya. Yang kedua, cenderung memiliki sekelompok produk yang lebih luas guna menciptakan keunikan produk tersebut. Dan yang ketiga, produk terdiferensiasi akan sangat sukses apabila pelanggan memandang bahwa produk tersebut menawarkan keunggulan dari produk pesaing. Dan untuk biaya rendah, yang pertama, mempertahankan biaya murah demi menawarkan produk yang stabil. Dan yang kedua, cenderung mempunyai lini produk yang sempit guna meminimalkan biaya. Dan yang ketiga, menghasilkan produk sederhana yang bersifat komoditas dan produk sukses terjual semata-mata karena memiliki harga rendah dibanding pesaing. Gaya-gaya manajemen puncak, pembedaan dalam gaya manajemen. Biasanya para manajer mengelola secara berbeda. Beberapa manajer sangat tergantung pada laporan atau dokumen formal, sementara yang lainnya lebih menyukai percakapan yang informal. Beberapa manajer bersifat analitis, sementara yang lainnya menggunakan metode coba-coba. Beberapa manajer menyukai resiko, sementara yang lainnya menghindari resiko dan lain-lainnya. Gaya manajer sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian manajer tersebut. Latar belakang meliputi hal seperti umur, pendidikan formal, dan pengalaman pada kedudukan atau fungsi tertentu. Sementara kepribadian meliputi variabel seperti kemauan mengambil resiko dan toleransi pada ambiguitas. Implikasi gaya manajemen terhadap pengendalian manajemen. Gaya manajemen mempengaruhi pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian personal versus impersonal, yaitu beberapa manajer berorientasi pada angka dan mengambil kesimpulan dari analisis angka tersebut. Para manajer yang lain berorientasi pada manusia dan mengambil kesimpulan dari perbincangan dengan orang-orang untuk mengetahui seberapa baik segala sesuatu berjalan. Yang kedua, pengendalian ketat versus pengendalian longgar. Ialah manajer dari pusat tanggung jawab cenderung menggunakan pengendalian ketat guna mengontrol jalannya tanggung jawab, aturan, dan setiap prosedur perusahaan. Sementara manajer tingkat yang lebih tinggi cenderung menggunakan pengendalian lebih longgar karena lebih menaruh perhatian pada hasil keseluruhan, misalnya laba, bukan bagaimana hasil itu diperoleh. Sekian dari video saya, terima kasih, sampai ketemu minggu depan.